Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 8,3/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, jadi sebelum gue ngomong panjang lebar, khusus di video kali ini aja, gue nggak akan yang namanya naruh cuplikan trailer di video kali ini. Jadi, ya ini untuk kebaikan kalian juga gitu. Jadi bukan berarti di sini gue males untuk ngedit gitu ya, nggak, bukan itu gitu. Tapi gue ngerasa memang trailer di film ini tuh terasa bocor banget. Yang sebenarnya gue udah ngeliat trailernya kan udah cukup lama gitu ya. Dan pas gue ngeliat kayak, aduh ini kok banyak banget adegan-adegannya yang terasa kayak adegan klimaks, yang ternyata sebenarnya itu benar gitu loh adegan klimaksnya. Jadi, ya, maksud gue kalau misalkan kalian memang belum pernah nonton trailernya sedikit pun, kayak misalkan kalian cuma ngeliat secuplik aja, ya udah please jangan dilanjutin gitu loh. Karena gue cuma mau bilang film ini oke banget sesuai skornya juga kan. Jadi maksud gue kalau misalkan kalian yang memang sering satu selera sama gue, please lah langsung nonton aja, nggak usah nonton trailernya dulu gitu loh. Masuk ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 8. Oke, jadi ini adalah salah satu film yang diproduksi oleh Blumhouse. Dengar kata Blumhouse tuh gue udah skeptis sendiri gitu ya, karena ya kalian inget lah ya, baru ini film masih tayang loh, Fantasy Island, yang dimana itu juga diproduksi oleh Blumhouse. Jadi ya setelah gue nonton Fantasy Island gitu ya, kayak sulit gitu loh rasanya untuk percaya sama PH ini lagi. Nah, cuma di sini ternyata dibangkitkan lagi kepercayaan gue gitu. Sebenarnya kalau gue cek lagi di Google gitu ya, film-film Blumhouse tuh apa aja sih? Dan sebenarnya banyak juga kok film Blumhouse yang gue rasa itu filmnya bagus, tapi nggak masuk ke Indonesia. Karena memang khusus untuk film ini atau Fantasy Island juga sih, itu gabungan antara Blumhouse dan Universal Pictures. Yang dimana Universal Pictures kan kayaknya udah kerjasama banget dengan Indonesia gitu ya. Jadi segala film Universal pasti masuk ke Indonesia. Oke, film ini bercerita tentang salah satu cewek yang baru aja kabur dari rumah pacarnya, rumah orang kaya deh. Terus dia, ya udah beberapa hari kemudian setelah dia kabur, dia dapat info kalau pacarnya itu bunuh diri. Dan tapi dia nggak percaya kalau pacarnya itu bunuh diri, dan dia ngerasa dihantuin oleh pacarnya ini. Jadi dia dihantuin beneran dengan setan atau gimana. Nah, ternyata dia curiga bahwa pacarnya ini bisa untuk tidak terlihat, invisible, entah bagaimana caranya itu. Pokoknya jujur ya, ketika film ini dari opening aja, ini tuh udah bikin gue tegang banget sih. Maksudnya kayak, pokoknya ini tuh bener-bener bisa bikin sesuatu ketegangan, teror yang bener-bener oke banget dari awal juga. Dan ketika film ini berjalan pun, gue ngerasa pembangunan karakternya terasa cukup bagus gitu ya. Karena kalau gue cek di Google, durasi film ini kan 2 jam 5 menit, yang dimana itu cukup agak lama kalau untuk film horor gitu kan. Dan makanya menurut gue, ketika durasi 2 jam ini mereka pakai dengan cukup efisien gitu loh. Karena pembangunan karakter, cerita. Jadi maksud gue kayak nggak ada yang miss aja dengan film ini, gue ngerasanya. Yang akhirnya cerita di film ini pun jadi nggak terasa terburu-buru aja sih. Yang dimana si Cecilia ini tuh kayak dihantuinnya bener-bener jadi bikin dia stres gitu loh. Maksud gue nggak kayak dia dibales dendam sama si pacarnya itu dengan ditusuk mati selesai gitu kan, kelar. Tapi enggak, maksudnya dia tuh dibikin kayak stres dulu, dibikin jadi kayak gila dulu gitu loh. Dan yang gue juga suka, si Cecilia ini dia tuh kayak melakukan tindakan-tindakan yang cukup pintar gitu ya, walaupun beberapa ada yang kurang pintar dikit sih, tapi mostly dia melakukan tindakan yang cukup pintar untuk melawan lawannya itu, terornya itu kan. Dan bahkan di sini tuh banyak banget adegan-adegan jump scare, yang jump scare itu bagus, efektif, karena dia bisa bikin gue terjamkan dari kursi, karena bikin gue shock, bikin gue agak teriak dikit. Karena itu keren gitu loh. Maksud gue nggak nyangka adegannya bisa sebagus itu. Dan sampailah ketika film ini masuk ke adegan klimaks, masuk ke bagian ending, mereveal siapa pelakunya, sebenarnya itu gue udah agak ketebak gitu kan siapa gitu. Nah tapi bagaimana ketika film ini berakhir lagi di 5 menit terakhir, 5 menit terakhir itu menurut gue agak tak terduga sih. Jadi bikin asumsi penonton bertanya-tanya, bikin kita untuk berdiskusi sama temen. Sayangnya gue nggak sama temen gitu ya tadi, jadi gue nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton ini mungkin lebih baik sama temen, walaupun endingnya pun sebenarnya cukup jelas sih, nggak perlu bikin bingung kayak Fantasy Island. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 8. Mungkin yang gue juga suka dari film ini, ketika film ini menambahkan elemen-elemen komedinya juga gitu loh, jadi nggak terasa terlalu serius banget, tapi ada juga lah kayak hal-hal yang bisa bikin kita ketawa. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8. Oke, jadi setelah film ini habis, gue sebenarnya baru searching sih sutradara ini siapa sih. Ternyata disutradarain oleh Leigh Whannell, yang dimana dia juga sutradara dari film Upgrade dan juga film Insidious 3. Walaupun Insidious 3 gue ngerasa nggak terlalu bagus sih. Cuma kalau Upgrade gue pun belum nonton, tapi katanya bagus. Tapi ternyata setelah gue searching di Wikipedia, kalau ternyata dia itu penulis dari film Saw 1, 2, 3, Dead Silence, Insidious juga sih. Nah maksud gue, kayak tipikal film-film yang itu tuh ending-endingnya kan kayak ada surprise lagi gitu loh di 5 menit terakhirnya, yang akhirnya penonton jadi kayak, oke, ini jadi ada surprisean sedikit lah di akhirnya. Yang maksud gue di film ini tuh bener-bener jadi kayak style dia banget. Walaupun sebenarnya film ini sendiri adalah film reboot dari tahun 1933, film jadul banget ya. Walaupun gue nggak tahu itu filmnya kayak apa. Maksudnya apakah film ini bener-bener sama persis kayak yang dulu, gue nggak tahu. Dan film yang tahun 1933 itu juga diambil dari novel originalnya di tahun
1897, mesti nyontek dulu nih gue di laptop. Soalnya ini novelnya jadul banget gak sih? Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8,5. Gak tau kenapa sih gue ngerasa hampir semua pemain acting di film ini tuh kayak cukup meyakinkan, oke banget. Apalagi terutama pemeran utama di film ini gitu lah, Cecilia, yang dimana ketika dia takut, dimana dia tiba-tiba jadi ya senang lagi. Maksud gue itu semuanya kayak meyakinkan aja dari mukanya. Lanjut ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 8. Ini sih yang gue suka ketika film ini mengidentitaskan dirinya sebagai genre film horror gitu ya, horror thriller sih sebenarnya. Maksud gue jarang banget film horror yang menggunakan teknik wide angle. Jadi kayak wide angle nih, kayak satu ruangan tuh kelihatan banget gitu loh. Jadi itu jarang banget sih maksud gue dipakai. Dan biasanya tuh kalau film horror kan kayak tiba-tiba ganti angle, udah close up, udah apa ya. Jadi ini sesuatu yang beda menurut gue. Terus juga teknik editing cutting suara yang tadinya dari bising kenceng banget terus tiba-tiba langsung di-cut abis langsung hening. Yang menurut gue ini teknik editingnya tuh jadi kayak mirip film A Quiet Place banget sih. Bener-bener mirip banget sih. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8,5. Sebenarnya kalau ngomongin soal adegan di rumahnya Adrian itu, si rumah orang kaya itu udah keren banget sih rumahnya. Bener-bener di ujung tebing pantai, bukan pantai sih, itu di ujung tebing laut lah ya. Jadi pemandangan kasurnya tuh belakangnya kaca-kaca dan langsung laut gitu loh. Jadi itu keren banget adegan di rumah itu. Cuma ketika film ini balik ke rumah yang biasa, ya udahlah kayak rumah standar aja sih sebenarnya. Lanjut ke soal visual effect, gue kasih nilai 9. Sumpah ya, ini visual effect menurut gue rapi banget, bagus banget, dan ini menurut gue kayak sesuatu visual effect yang sangat amat berperan penting gitu loh dalam filmnya. Kalau misalkan visual efeknya jelek, jadinya ngeganggu banget. Dan lanjut juga ke soal kostum desain, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 9. Di sini kalau ngomongin soal kostum desain, kostum apa yang gue maksud? Pokoknya itu cukup unik dan keren sih, dan niat lah ya. Gue nggak tahu apakah itu CGI juga kostumnya atau memang beneran dibuat beneran gitu, gue nggak tahu. Cuma kalau untuk si makeup sadis-sadisannya ternyata ada juga, dan untuk makeup beauty, bukan beauty banget sih sebenarnya, itu make up beauty stressnya si Cecilia itu juga keren kok. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8. Pokoknya nih ya, ketika film ini udah di 20 menit di awal gitu, tiba-tiba film ini munculin lagu Rich Brian. Gue nggak tahu sih ini maksudnya tujuannya supaya target market Indonesia bisa booming lagi karena ada lagu Rich Brian nih di sini gitu. Gue nggak tahu, cuma kayak gue pas nonton, anjir dah kok tiba-tiba ada lagu dia gitu loh. Cuma ya bagus sih, jadi gue seneng. Nah tapi di sisi lain kalau ngomongin soal suara-suara yang lainnya gitu ya, gue udah bilang kan kalau ini tuh mirip banget treatmentnya kayak A Quiet Place. Bener-bener filmnya tuh hening banget, kayak suara paling ada suara jangkrik doang gitu loh. Yang maksud gue itu kayak pembangunan misterinya, pembangunan tensi terornya tuh jadi bikin bagus gitu loh, tanpa harus musik yang jeng 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 gitu loh, nggak perlu kayak gitu. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian film ini dari gue dan makasih udah nonton.